dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa amma ba'd. 91,1 FM Radio Robani merajut ilmu dan peradaban, generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun antum berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali di Diktat, Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz. Dan alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita sudah memasuki episode ke-55. Dan ketiga guru kita sudah berkesempatan hadir di studio. Kita akan membahas sebuah tema yang kita beri judul Aman dengan Iman. Ini seperti apa dan bagaimana, nanti insya Allah kita akan mendengarkan masing-masing dari guru kita penjabaran mengenai tema ini. Dan seperti biasa, nanti di sesi pertama kita akan mendengarkan, dan di sesi kedua, jika waktu memungkinkan, antum bisa bersoal jawab juga di line WhatsApp yang sudah kita sediakan. Taib, generasi Robani dan pemirsa KMTV, kita sapa dulu guru-guru kita yang sudah hadir. Ada guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LC Mahafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Kabar baik Ustaz ya? Taib. Kemudian ada guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LC Mahafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz. Taib. Kemudian ada guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LC Mahafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Taib, generasi Romani dan pemirsa KMTV, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita barangkali akan langsung saja kepada pembahasan untuk hari ini. Dan seperti biasa, kita akan minta kesediaan guru kita, Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCM Hafizahullah Ta'ala. Faliyatafadhal masykur Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kabiril muta'al, al-mustabtahi bihamdihi wa thana'i alaihi kullu amrin zibal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan najati fil ula wal ma'al. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu karimul khisal, azimul fi'al, sallallahu alaihi wa ala alihi khairi al, wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'al. Thumma amma ba'du, fa uhayyikum bi tahiyyati al-islamil khalidah, tahiyyati ahli al-jannati fil jannah, tahiyyatum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para masyayikh, para abuya, tuan guru, Dr. Ki Haji Hidayatullah Ismail Al-CMA Hafizul Maula, dan abuya Dr. Helmi Basri Dawudi LCMA Hafizahullah, dan sahabat kami yang sentiasa setia bersama, yang bernama Ray Amran atau Renaldi Amran, serta ikhwan yang bertugas di Radio Robani 91,1 FM ataupun yang di KMTV serta media-media lain yang ikut melivekan kegiatan kita pagi ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan taufik dan hidayah, kekuatan iman dan Islam, sehingga tetap istiqamah sampai akhir hayat nanti.
eh, lama 2 pekan atau 3 pekan kita tak bertemu ya, atau lebih, sekitar 2 pekan. Hanya takut tidak aman. Maka pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita nikmat aman, nikmat iman, dan nikmat sehat dan sempat. Mudah-mudahan juga dengan niat yang tulus dan ikhlas. Kepadanya kita memohon, mudah-mudahan Allah jadikan ini sebagai amalan yang mendatangkan kebaikan dan dijauhkan daripada segala hal yang dibenci dan yang tidak diinginkan. Para hadirin, para pemirsa, para pendengar yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, para asatidzah, alim ulama, cerdik pandai, nini mamat, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta siapapun yang suara kami ini sampai kepadanya atau siaran ini sampai kepadanya, yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak disebut nama. Dengan mohon ridha Allah SWT, kita memulai dialog ini dengan judul Iman atau Aman dengan Iman. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, semua orang pasti berharap dia aman-aman saja. Aman agamanya, aman jiwanya, aman ekonominya, aman pendidikannya, aman kesehatannya. Namun dalam keadaan atau dalam kehidupan ini kita mengalami hal-hal yang bersifat fluktuatif, naik turun. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah hari ini, banyak orang yang merasa hidup sempit di dunia ini. Walaupun kalau kita lihat dari sisi makanan sekarang lebih banyak nampak Ustaz ya. Tapi orang pada mengeluh kelaparan. Rumah sakit hari ini Masya Allah semakin canggih, semakin banyak. Tapi orang semakin banyak mengeluhkan kesakitan. Pendidikan semakin tinggi tapi semakin banyak yang membawa penyimpangan-penyimpangan. Tentara, alat persenjataan semakin canggih, tapi keamanan semakin terancam. Orang-orang sekarang banyak lihat kecerdasannya dengan metodologi berpikir yang Masya Allah sistematis, tapi banyak pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, yang tidak aman. Nah, apa masalahnya? Saya teringat perkataan Imam Abbas radhiyallahu taala anhuma, Inna lil hasanati diya'an fil wajh wa nuran fil qalb wa sa'atan fil rizq wa quwwatan fil jism wa mahabbatan fi qulubil khalq. Inna lil hasanati diya'an fil wajh wa nuran fil qalbi wa sa'atan fil rizq wa quwwatan fil jism wa mahabbatan fi qulubil khalq. Wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajh wa dhulmatan fil qabri wa fil qalbi wa dhiqan fil rizq wa wahnan fil jism wa bughdatan fi qulubil khalq. Sesungguhnya al-hasanah, kebaikan itu, pahala itu membuat membuat wajah bersinar. Wajah itu berseri-seri. Karena tidak bisa dipungkiri orang yang bersedih tidak mungkin wajah berseri-seri. Pasti karena ada kebahagiaan di dalam hati.
Karena fisik ini adalah terjemahan dari apa yang tersembunyi. Wa nuran fil qalbi, dan cahaya di dalam hati. Cahaya dalam hati. Hati ini adalah rajanya bagi tubuh kita. Ketika dia diberikan cahaya, maka terang terlihat semuanya. Maka dia memerintahkan hal-hal yang jelas, hal-hal yang bermanfaat. Kemudian wasa'atan fil rizq, dan melapangkan rezeki. Dan rezeki kaum muslimin dan muslimat tidak bisa diartikan hanya dengan dalam bentuk materi. Rezeki itu lapang sekali. Andainya kita diberikan kecenderungan, ketenangan dan ketentraman dengan salat, itu juga rezeki. Kita senang bersedekah, berinfak, berwakaf, memberikan hadiah, itu rezeki. Kita punya sahabat, orang-orang yang dekat, yang amanah dan setia, rezeki. Dapat anak-anak yang saleh, para pengunjung masjid, masih muda tapi selalu di masjid, dan akrab dengan Al-Quran, selalu menerapkan sunnah Nabi SAW, ada rezeki. Wasa'atan, bahkan rezeki yang dalam bentuk materi. Sedikit tapi lapang. Bukan banyak tapi sempit. Sedikit tapi lapang. Kita mendengar orang yang gajinya Masya Allah 1.500.000, Alhamdulillah. Luar biasa gembiranya. Berbeda dengan orang gaji 30 juta. Tapi muka tidak berseri. Mungkin ada sesuatu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa quwwatan fil jism, dan membuat tubuh itu kuat. Subhanallah. Orang-orang yang taat dan tumbuh dalam ketaatan dan tidak melakukan maksiat, Allah berikan kekuatan pada tubuhnya. Contoh terbaik adalah baginda Nabi alaihissalatu wassalam. Subhanallah. Ketaatan yang senantiasa menghiasi hari-harinya dan jauh dari kemaksiatan, sehingga Allah berikan dia kekuatan lahir dan batin. Kekuatan lahir dan batin. Kekuatan hati, kekuatan jiwa, dan kekuatan fisik. Sebaliknya kata beliau, wa inna lisayyiati sawadan fil wajh. Dosa itu mengakibatkan wajah itu kelam. Walaupun berkulit putih, berkulit kuning, walaupun pakai skincare, pakai lotion dan semacamnya, tapi tak bercahaya. Maksiat itu memadamkan cahaya muka kita. Memadamkan cahaya. Kemudian wa dhulmatan fil qabri, menyebabkan gelapnya nanti di kuburan. Subhanallah, dia ingatkan kita dengan kuburan. Karena memang yang bikin kita itu bahagia adalah yang senantiasa mengingat hari yang akan dia tempuh itu. Wa fil qalbi, wa dhulmatan fil qalbi, dan juga gelap hati. Kalau hati sudah gelap, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Kama qala Nabi SAW, "Idza aznaba al-'abdu dzamban nukita fi qalbihi nuqtatun sauda." Apabila seorang hamba itu melakukan dosa, maka akan dititikkan satu noda hitam dalam hatinya. Sampai kalau semakin banyak, dan semuanya hatinya menjadi aswad. La ya'kal quzi mujakhiyan, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Tidak bisa tahu makna lagi yang baik, mana yang, dan tidak mengingkari yang buruk. Semuanya bercampur di situ. Ma'asyil kiram, yang tidak bisa membedakan antara hak dengan batil lagi. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian wadhiqan fil rizq. Rezeki terasa sempit, kehidupan terasa sulit. Subhanallah. Ya, bukan kita kekurangan
harta benda, kekayaan sumber daya alam, bukan. Tapi kesempitan. Tentu Nabi kita alaihissalatu wassalam merasakan lapangnya dunia ini, lapangnya rezeki ini. Padahal beliau tidur di pelepah kurma. Kita tidur dari ruang ber-AC, ya, dari ruang ber-AC ke ruang ber-AC, atau minimal pakai kipas angin. Dengan rumah-rumah, kan membandingkan rumah mereka dengan rumah kita hari ini. Anda lihat dulu di kampung itu rumah kita tuh termasuk besar biasanya. Sekarang dah macam dapur orang begitu. Masya Allah, saya ingat rumah ukuran 7,9 dulu. Rumah induk itu terhitung orang kaya waktu itu saya. Artinya menengah ke atas. Sekarang itu jadi rumah RSS. Jadi rumah besar-besar sekarang. Rumah rata-rata tipe di atas 100. Tetapi merasakan tidak lapang, sempit. Padahal Nabi SAW dia merasakan lapangnya dunia ini. Kemudian wawahanan fil jism. Kemudian tubuh kita hari ini lemah-lemah. Umur baru 40 sudah penyakit. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Umur 50. Mereka dulu sampai umur 100. Masya Allah, malam ini masih ngajar, besok subuh meninggal. Subhanallah. Jadi bahkan umur 90 masih menikah. Awak umur 19 sudah takut menikah. Jadi kaum muslimin mereka kuat. Masya Allah, barangkali cerita datuk dari Nigeria itu bagus juga tuh saya. Itu dikalkulasikan seluruh cucu, anak, cicitnya, anggotanya hanya 625 orang. Umur 95, anak 92, 87 hafiz Quran, 30 juz, yang 5 tinggal menyempurnakan. Jadi anaknya saya 92 orang. Umur dia 95. 87 habis 30 juz. Masya Allah, tabarakallah. Cucunya yang habis Quran 260 sekian orang, 261 orang. Jadi dia akumulasikan seluruh anggota keluarganya dari anak, cucu, cicit. Setelah cicit apa saya? Itu sekitar 625 orang. Masih hidup. Kita mengurus anak 2 orang. Macam kiamat dunia ini. Mati lagi saya katanya. Kadang-kadang orang tua kita dengar kadang, apalagi kaum ibu kan, payah sekali ngurus kalian ini. Iya, 2. Ya, inilah 92. Kita satu istri, kelabakan kita dibuatnya. Dia mungkin 4 istri. Tapi aman dan nyaman. Nah di sini letak permasalahan kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Insya Allah akan dibahas oleh kedua syekh kita. Saya hanya membuka kunci-kuncinya. Bahwa iman adalah dasar daripada rasa aman. Maka siapapun ingin menciptakan keamanan di dunia ini, maka berkewajiban untuk mengajak masyarakatnya beriman. Beriman itu adalah merealisasikan 2 kalimat syahadatain. Ya, iman pada Allah dan Rasul itu, ya tentu saja seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Abdullah rahimahullah ta'ala, tasdiquhu fima amar. Fima akhbar. Membenarkan apa yang dia beritakan. Antum kalau percaya pada berita yang disampaikan, aman. Ini mohon maaf ini tanpa mendukung salah satu. Kampanye ini ya. Antum misalnya sudah percaya dengan info tentang paslon presiden nomor 1 misalnya. Kita hitung dari 1 dulu lah ya. Misalnya nomor 1. Antum pasti aman dengan memilihnya. Sah? Tapi kalau antum ragu dengan berbagai macam fitnah dan syubhat, ternyata lebih merasa nyaman dengan paslon nomor 3.
aman dengan pilihan itu. Tidak akan terpeduli dengan. Nah, percaya kepada Allah dan Rasul jauh lebih daripada itu. Meyakini apa yang disampaikan Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga antum sekarang nih misalnya, apalagi kalau ada berita bahwa yang terpilih mesti ini yang akan dipilih misalnya. Dan apabila Allah menyampaikan berita bahwa siapa yang melaksanakan ini ganjarannya, dan antum yakin dengan itu, tidak ada ragu sama sekali. Dan kalimat tidak ragu itu dibukti dengan wajahadu fi sabilillah, berjihad fi sabilillah untuk mendapatkannya. Maka antum adalah orang paling aman di dunia. Dan kemudian melaksanakan apa yang perintahkannya. Wa ta'atu fi ma amar, mentaati apa yang dia perintahkan. Kemudian wajtinabu ma nahanhu wa zajar, dan menjauhi apa yang dia larang dan tegah. Dan terakhir adalah alla yu'badallah illa bima syara'. Tidak boleh beribadah kecuali apa yang disyariatkannya. Maka kita lihat masyarakat paling aman di dunia adalah masyarakat sahabat. Masyarakat paling aman di dunia sampai hari ini dan sampai hari kiamat, masyarakat sahabat. Apa sebab? Mereka membenarkan apa yang datang dari Allah. Kemudian mereka mentaati apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Kemudian meninggalkan apa yang dilarang Allah dan Rasul. Kemudian tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang syariatkan. Tetapi semakin jauh kita, misalnya percaya cuman tidak sepenuhnya, dan mulai tidak aman pemikiran kita. Kalau tidak aman pemikiran, tidak akan beraman dengan saudara-saudara kita, karena kita sudah masuk pada aliran lain. Di aliran lain. Antum lihat sendiri antara satu golongan dari aman, tidak aman. Di negeri yang semakin banyak golongan-golongannya, maka akan semakin jauh dari keamanan. Akan semakin jauh dari keamanan. Demikian juga masalah perintah. Antara yang taat dengan maksiat tak akan bisa duduk sebangku lama. Panas itu bangku. Yang satu suka minum, yang satu anti minum. Mana bisa duduk bersama? Ini bahasa kiasan sih, bukan masalah duduk masalahnya. Masalahnya untuk bekerja sama dalam membangun negeri ini. Orang pemabuk dengan yang anti pemabuk takkan bisa sebangku. Orang syirik dengan muwahhid tidak mungkin akan bertemu. Orang kafir dengan ini tidak mungkin bisa bersatu kecuali dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat negeri yang semakin sedikit melenceng dari apa yang Allah dan Rasulnya SAW aturkan, maka semakin sedikit ketakutan dan rasa tidak aman dan nyaman di dalamnya. Nah, semakin jauh semakin tak aman dan nyaman. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apa dan bagaimana mengaplikasikan, menciptakan aman dengan iman ini, maka dua tuan guru kita hari ini sudah hadir, Dr. Hidayatullah, imam takhasusnya di bidang iman ini, dan Dr. Helmi Basri, imam secara aplikatif dan maqasid inten dalam memberikan solusi-solusi yang baik, dan akan memberikan contoh-contoh aplikatif yang insya Allah bagaimana di mana iman semakin berkurang maka keamanan juga semakin hilang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fikum, jazakallah khairan untuk pendahuluannya. Selanjutnya Generasi Urbani dan pemirsa KMTV, kita akan langsung saja dengarkan kelanjutan dari guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA hafizahullah taala. Fal yatafadhal maskur Ustaz. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para masyayikh
guru-guru kita yang kita cintai karena Allah. Guru kita Dr. Dasman Hafizullah Ta'ala Wara'ah, dan guru kita Dr. Helmi Basri. Semoga Allah SWT menjaga beliau dan keluarganya dan seluruh kawan-kawan yang hadir di studio, seluruh kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari, para pecinta ilmu, para pendengar Radio Rabbani dan KMTV dimanapun berada, yang kami muliakan dan kami hormati. Masya Allah, tabarakallah, pembukaan yang sangat gurih dari guru kita, dari penyampaian tadi, sungguh menghangatkan suasana hati di dalam mengisi dan menerasikan hari-hari. Karena dalam kehidupan ini narasinya salah, maka endingnya salah. Saya teringat dengan sebuah dialog yang tiba-tiba tadi saya teringat dengan perkataan Fudail Ibn Iyad, ya. Di saat dia bertanya kepada salah seorang, "Kam umruk?" gitu kan. "Berapa umurmu?" gitu kan. Maka dia mengatakan, "Qala 60 sana." Umur saya 60 tahun. Lalu kemudian Fudail Ibn Iyad mengatakan, "Tasiru ilallah munzu 60 sana wa tushiku an tasila ilaihi." Beliau mengatakan bahwa engkau telah berjalan menuju Allah selama 60 tahun, ya. Dan hampir saja engkau sampai kepadanya. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dalam sebuah dialog ini, ikhwafillah? Bahwa dalam kehidupan ini perlu sebuah narasi yang benar di dalam sebuah kehidupan. Tujuan kita untuk apa? Ya, hari-hari yang kita kerjakan ini, ya, kemana perginya? Umur yang Allah berikan dihabiskan untuk apa? Masa muda yang Allah berikan, kekuatan yang Allah titipkan, kita habiskan untuk apa? Maka ketika kita memahami sebuah tujuan hidup yang jelas, maka kita akan fokus kepada apa yang menjadi tujuan kita itu. Nah, semua kita akan berakhir dalam kehidupan kita. Bisa ada orang yang selesai di usia 60 tahun, ya, mengakhiri kehidupan. Dan ada orang yang lebih daripada itu. Bahkan Nabi SAW juga mengatakan, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina sana." Usia umatku adalah sekitar antara 60 sampai 70 tahun. Bahkan Nabi kita SAW usianya di usia 63 tahun. Umar Abu Bakar As-Siddiq juga menutup usia di usia 30 tahun. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menutup usia di usia yang sama. Utsman melebihi daripada usia-usia mereka, dan seterusnya. Nah, ketika kita berpikir masalah usia, bukan berapa jumlahnya dan kapannya, tetapi bagaimana kita akan sampai kepadanya. Nah, ini dia. Apakah kita akan sampai kepada Allah dalam penuh keimanan, dengan penuh ketaatan, dengan amal saleh yang banyak, ataukah kita sampai kepada Allah dengan prestasi yang nol, ibadah dan ketaatan yang tidak ada, atau justru malah ada orang yang sampai kepada Allah dengan kekufuran yang dibawa olehnya. Bagaimana nanti kita akan bisa berhadapan dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala di saat kita berjumpa dengannya? Apa yang bisa kita sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla? Apa yang bisa kita ucapkan? Alasan-alasan apa yang bisa kita berikan? Makanya dalam ungkapan bahwa Allah tidak akan menerima uzur, ya, bahwa orang yang telah Allah berikan usia 40 tahun ke atas, meninggal di usia 40 tahun ke atas, dia tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, bahwa inilah yang sedang kita bicarakan untuk menata hati kita bersama, untuk menentukan tujuan kita, fokus kita kemana. Dari sisa usia yang Allah berikan kepada kita ini, apakah kita akan terus menjaga kualitas keimanan kita kepada Allah, ataukah terus akan tergerus dan terus berkurang bahkan sampai
hilang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah SAW setelah Fathu Makkah, Nabi SAW mengutus para sahabat untuk menyampaikan satu pesan kepada penduduk kota Mekah, di mana Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannata illa mu'min, bahwa tidaklah masuk surga kecuali orang-orang beriman, kecuali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa saya termasuk orang yang mendapatkan mandat dari Nabi SAW untuk menyampaikan pesan-pesan itu. Maka Abu Hurairah berkeliling di kota Mekah, lalu kemudian sampai dia mengatakan hatta sahila sauti, sampai suaranya hilang karena menyuarakan pesan itu, la yadkhulul jannata illa mu'min, tidak masuk surga kecuali beriman. Nah, pesan ini yang mesti kita suarakan hari ini kembali. Di saat tadi disampaikan oleh guru kita, Masya Allah, ya, pendidikan semakin meningkat, tapi kemudian penyimpangan semakin banyak. Ya kan? Di saat kenikmatan Allah berikan, Allah bukakan, tapi kemudian di samping itu, ya, penyakit-penyakit juga semakin bermacam-macam bentuk dan jenisnya. Para pakar, para ahli, para dokter semakin banyak di bidangnya, tapi seiring dengan perkembangan para pakar dan semakin dalam ilmu mereka, begitu juga hadirnya penyakit-penyakit di tengah kita. Ikhwafillah, kalau semua itu, ya, adalah bagian hal yang kita risaukan, ada lagi hal yang paling penting yang untuk kita risaukan, yaitu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan dunia ini, tak seorang pun yang bisa lepas daripada ujian dan cobaan. Mungkin ada orang yang Allah hilangkan nikmat darinya pendapatan dia, atau mungkin dia di PHK dari pekerjaan, atau ada orang yang Allah uji dengan sebuah penyakit sehingga dia tidak bisa lagi menikmati, ya, yang selama ini hidangan yang ia sukai, atau ada orang yang kemudian Allah cabut orang-orang yang ia cintai, Allah kembali kepadanya. Nah, semua ujian-ujian itu, semua bentuk cobaan-cobaan itu, jika dia bersabar kepada Allah, jika diihtisab kepadanya, Allah akan ganti dengan pahala yang berlipat-lipat. Allah Subhanahu wa taala katakan, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Setiap ujian yang dilewati oleh orang beriman, kalau dia sikapi ujian itu dengan kesabaran kepada Allah, menghadapi ujian-ujian itu, Allah akan berikan pahala. Allah akan berikan ganjaran yang tiada batas. Tapi ada satu hal, ikhwafillah, yang jika ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiada gantinya, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi kita alaihi salatu wassalam, di saat dia mengatakan bahwa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai musibah yang menimpanya dan menimpa umatnya merugikan agamanya, merugikan keimanannya. Apa doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya. Jangan engkau jadikan, ya Allah, musibah itu menimpa agama kami, merugikan keimanan kami. Jangan. Karena kalau itu dicabut Allah, hilang dalam kehidupan kita, tak ada gantinya. Ya, hilang tanpa ganti. Tidak ada gantinya. Kalau yang tadi, musibah dan ujian yang kita sebutkan tadi semua, jika kita bersabar dan kita ihtisab kepada Allah Azza wa Jalla, maka kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran yang lebih baik daripadanya. Tapi apabila ini dicabut, maka kemudian tidak ada yang bisa menggantikannya. Oleh itu, ikhwafillah rahimakumullah, disinilah kita duduk mudzakarah bersama, bagaimana keimanan kita ini meningkat, bagaimana keimanan kita ini tumbuh menjadi subur, karena keimanan itu adalah sebuah kelezatan. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, seluruh kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini, maka dia akan terputus dengan berakhirnya kita di dunia. Tapi
ada satu kenikmatan. Apabila kenikmatan ini terus terjaga dan kita bawa sampai meninggal dunia, maka kelezatan nikmat itu akan terus kita rasakan bahkan sampai kita di bawah tanah sana. Apa dia? Yaitu nikmat iman. Nikmat yang disebut oleh para ulama nikmat mutlaqah. Nikmat yang memang tidak ada batas kita menikmati kelezatannya. Baik ketika di dunia, nikmat iman akan membawakan keamanan, nikmat iman akan memberikan jaminan keselamatan, nikmat iman akan memberikan ketentraman, nikmat iman akan memberikan kepada kita kedamaian. Banyak sekali manfaatnya. Bahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah akan Allah bukakan berbagai macam pintu-pintu keberkahan di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Lau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat." Bukan barakah tapi barakatim minas sama'i wal ard. Syaratnya keimanan, ketakwaan. Allah akan bukakan dan sebuah jaminan. Ya. Jaminan dunia kita adalah keimanan. Jaminan akhirat kita adalah keimanan. Maka oleh itu kita harus menjaga keimanan ini. Jangan sampai keimanan kita hilang dalam kehidupan kita. Bahkan Abu Darda radhiyallahu taala anhu dalam sebuah pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Ausani khalili." Ya. Saya diwasiati oleh kekasihku. Itu Rasulullah SAW. 10 perkara. Di antaranya apa? Perkara yang diwasiatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? La tusyrik billah. Jangan engkau syirik kepada Allah. Wa in kutilta au hurrikta. Meskipun nyawa engkau harus melayang. Meskipun engkau akan dibunuh. Atau bahkan dibakar, dimutilasi bahasa kitanya. Atau bahkan mungkin engkau dibakar. Tidak ada hal yang paling mahal dalam kehidupan kita hari ini, ikhwah fillah rahimakumullah, melainkan ya umur, usia, ya nyawa kita. Bahkan itu tidak akan ada nilainya kalau kita mesti harus ya melakukan sebuah kesyirikan dan tantangan ancaman kematian, lebih baik kita mati. Maka itu pesan yang mahal ini dari baginda kita sallallahu alaihi wasallam mesti kita renungi. Di zaman yang hari ini berbagai macam problematika kehidupan, berbagai macam ujian dan cobaan, jangan sampai nikmat iman ini kering kerontang bahkan hilang dalam kehidupan kita orang beriman. Makanya ikhwah fillah rahimakumullah, hal ini yang mesti kita jaga. Jangan sampai keimanan ini hilang. Sehingga keimanan itu yang akan bisa menyelamatkan di dunia dan di akhirat kelak. Keimanan itulah yang akan bisa memberikan kebahagiaan kepada kita, keamanan di dunia dan di akhirat kelak. Sekali lagi, jangan sampai keimanan itu kita rusak dengan hal-hal yang bisa menodai keimanan kita. Rukun Islam yang 5 kita miliki. Ya, itu masing-masing mulai dari syahadat, salat, zakat, siyam, haji, memiliki pembatal semuanya. Ya. Semuanya yang 5 ini ya memiliki pembatal-pembatalnya. Pembatal syahadat ada, pembatal salat ada, pembatal zakat ada, pembatal puasa, pembatal haji, semuanya ada. Namun apabila kita melakukan pembatal salat kita, barangkali puasa kita tidak batal. Atau misalnya batal salat kita, batal puasa kita, zakat kita tidak batal. Tetapi apabila batal yang pertama, ya kan? Batal yang pertama, 4 setelah itu akan batal. Ini penting untuk kita jaga. Sehingga keimanan itu mesti hal yang menjadi mahal dalam kehidupan orang. Lihatlah bagaimana Bilal bin Rabah disiksa habis-habisan, ya. Dia tidak menyerah karena dia paham bahwa iman itu hal yang mahal. Bagaimana Ammar ibn Yasir, ya, dia mengakhiri kehidupannya dengan siksaan. Enggak masalah karena dia tahu betapa pentingnya iman itu. Dan ini yang mesti kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita tumbuhkan dalam diri kita, keluarga kita hari ini.
Makanya di antara bentuk doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ikhwafillah, apa doanya? Ya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan diriku dan keluargaku dari menyembah berhala. Ini pelajaran mahal bagaimana kita menjaga keutuhan iman kita. Karena keimanan itu akan batal dengan kesyirikan kita kepada Allah. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ada sebuah ungkapan ulama tafsir ketika dia mengatakan membaca firman Allah ini, ya, wa may ya'manul bala ba'da khalilir rahman. Siapakah orang yang lebih menjamin selamat daripada musibah ini daripada siapa? Ibrahim alaihissalam tidak ada. Artinya apa? Bahwa kita lebih penting, lebih perlu terhadap doa ini. Ya kan? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kalau kita belajar dari urutan doa Nabi Ibrahim ini, ada pelajaran mahal yang akan kita petik di situ. Beliau mengajarkan tentang urutan doa. Ya. Hal yang penting untuk kita minta, untuk kita seru dan mohon kepada Allah agar Allah jaga akidah ini, agar Allah jaga keimanan kita ini. Bukan keimanan kita saja, tapi keimanan anak keturunan kita. Lihatlah urutan daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, diminta ya agar Allah jaga dia, keluarganya dari apa? Dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu Nabi Ibrahim meminta yang lain. Bahkan di antara urutan-urutan doanya itu baru terakhir ya. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Jadi kalau rezeki itu terakhir baru diminta. Kalau kita jujur sajalah, sering mintanya di depan itu kan. Ya subhanallah. Ya, inilah pelajaran mahal. Ya, tak lupa kita Allah merzukni rizqan wasi'an halalan thayyibah. Minta penyelamatan akidah, minta agar Allah jaga iman, ini sangat jarang. Maka putar tuh cara kita berdoa. Urutkan dulu doa yang pertama diminta agar Allah selamatkan akidah, Allah selamatkan iman anak keturunan kita, terakhir lalu rezeki. Kenapa ikhwafillah? Disinilah para ulama juga mengatakan bahwa apa gunanya rezeki banyak, apa gunanya harta melimpah ruah kalau iman tiada. Bahkan ya tidak akan ada gunanya. Apa yang kita miliki dari kekayaan harta benda kita, kekayaan dunia ini kalau iman itu tidak kita miliki. Malah oleh karena itu ikhwafillah rahimakumullah, kita harus memahami bagaimana kehidupan kita ini harus kita jaga, harus kita pahami. Hal yang paling utama dan yang paling pokok adalah keimanan. Tidak boleh ya hilang dalam kehidupan kita. Kemudian di dalam menjaga keimanan ini ya paling tidak ya kita dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ayat yang sering dikutip oleh para khatib, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita menjadi seorang muslim ahlus sunnah wal jamaah. Ya kalaupun mungkin kita tidak bisa menjaga salat malam ya, atau mungkin tidak bisa menjaga puasa sunnah yang terjaga setiap Senin, Kamis, Ayyamul Bid, atau hari-hari yang dianjurkan untuk berpuasa, kita tidak bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain, tapi paling tidak kita berada di atas muslim dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah ala fahmi salafil ummah, sudah cukup. Kita mati dalam keadaan itu, jauh dari kesyirikan, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang ya aman di dunia dan aman di akhirat, insya Allah ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, ya kita berusaha menjadi muslim yang menjaga akidah keimanan. Yang kedua ikhwafillah, hal yang penting di antara cara menjaga iman kita, cara menjaga agama kita, Allah Ta'ala berpesan, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukkan al-haq dengan yang batil. Cara kita menghargai agama, cara kita menghargai keimanan kita jaga. Jangan sampai dia bercampur antara yang hak dan yang batil.
antara yang sunnah dengan yang bid'ah. Ya kita tinggalkan yang bid'ah, kita amalkan yang sunnah. Kita ambil yang hak, kita buang jauh-jauh yang batil. Itu jelas. Itu cara kita menjaga ya agama kita. Jangan campur adukkan kebiasaan-kebiasaan orang-orang al-Yahud, al-Nasrani dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Ya. Jangan kita melakukan sesuatu yang bukan didasari oleh agama kita. Ya. Maka, ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jaga keimanan kita dengan menjadi seorang muslim yang berada di atas pemahaman yang benar, walaupun hanya kita menjaga rukun Islam yang 5. Ada sebuah hadis itu saatnya kalau tidak salah, datang seorang laki-laki, ya Rasulullah, tunjukkan jika seandainya saya hanya menjaga salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, ya kan, kemudian zakat dan berhaji, apakah saya masuk surga? Apa kata Rasulullah SAW? Aflaha in sadaq. Itu saja. Dia akan beruntung jika dia jujur. Benar. Dengan menjaga 5 rukun tadi saja sudah cukup insyaallah. Tapi alangkah lebih sempurna kalau kita menjalankan seluruh agama-agama perintah-perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan satu syarat. Jangan kita ya melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu may yusyrik billah ya faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Khafillah, orang-orang yang mensyirikkan Allah ya, Allah yang katakan Allah haramkan baginya surga, tempatnya adalah neraka, maka tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang musyrikin, yang musyrikkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ya membuat sebuah kitab judulnya Nawaqidul Islam. Meletakkan poin pertamanya pembatal keislaman seseorang ya, sebagaimana tadi kita bahas, ada pembatal salat, pembatal zakat, pembatal haji, pembatal puasa. Islam seseorang ya akan batal, keimanan seseorang akan batal kapan? Apabila dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 ya pembatal-pembatal keislaman itu. Maka pelajari kitab ini. Dan kita punya kajian tentang itu, silakan dilihat di YouTube atau di Facebook. Pembatal-pembatal keislaman tadi sudah kita syarahkan. Yang pertama, yang paling pokok adalah asyirku billahi azza wa jal. Itu adalah hal yang paling dibenci Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana aghna syuraka ani syirki. Saya tidak butuh dengan kesyirikan kalian, kata Allah azza wa jal. Allah sangat benci dengan kesyirikan itu. Karena kesyirikan ada kezaliman yang paling besar yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Tidak ada yang melebihi kezaliman daripada kezaliman seseorang menduakan Allah dalam ibadah kepadanya. Maka oleh karena itu, murnikan ya Islam kita, murnikan akidah kita, murnikan tauhid kita, kuatkan keimanan kita. Dengan kita belajar, insya Allah iman kita akan bertambah. Al-iman yazidu wa yankus. Iman bertambah dengan ketaatan dan iman berkurang dengan kemaksiatan. Maka teruslah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang Allah terus tambahkan keimanan kita, Allah terus kuatkan ya agama kita di dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kita harus paham, ternyata ada pembatal-pembatal keimanan kita yang mesti kita hindari ya, dan juga ada pembatal-pembatal ibadah-ibadah sebagaimana Allah sudah kita jelaskan tadi. Dan muslim yang baik, sekali lagi ikhwafillah, adalah muslim yang bisa menata hari-harinya dan bisa menjaga hari-harinya agar tidak melakukan hal-hal yang bisa mengeluarkan dia dari agama yang mulia ini. Nah, bagaimana aplikatifnya nanti tentu guru kita Dr. Hilmi Basri, dan bagaimana harus yang kita lakukan, insyaallah beliau akan menjelaskan panjang lebar. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga Allah Azza wa Jalla lindungi kita dan keluarga kita. Allah tingkatkan keimanan kita dan Allah sampaikan kita pada tujuan yang baik kepadanya dengan membawa iman. Ya, pada hari di mana kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun
illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak lagi berguna harta dan kekayaan kita, anak keturunan yang kita banggakan, kecuali dengan membawa hati yang selamat, ya, penuh dengan keimanan, jauh dari kesyirikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang muwahhidin yang jauh dari kesyirikan-kesyirikan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz untuk lanjutan materi kita di kesempatan hari ini, dan kita akan dengarkan selengkapnya kembali dari guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA hafizahullah taala. Fal yatafadhal masykur Ustaz. Naam Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru-guru kita, Dr. Dasman, Dr. Hidayatullah, yang telah menyampaikan banyak hal tentang tema kita pada pagi hari ini. Saudara Ray yang setia bersama kita, ikhwah di studio, serta para pendengar, para pemirsa yang mengikuti acara kita pada pagi hari ini. Semoga kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bersemangat dan istiqamah berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantaslah kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi, untuk bermudzakarah, untuk berbincang-bincang dalam persoalan agama. Mudah-mudahan waktu yang kita gunakan untuk membicarakan persoalan agama itu bisa menjadi saksi di hadapan Allah atas kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Ikhwati fillah, kita juga tidak boleh bosan dalam berselawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang sangat mencintai kita. Beliau adalah orang yang sangat merindukan kita. Maka pantaslah cinta dan rindunya kita balas dengan cinta yang sama. Kalaulah bukan karena kehadiran beliau, diutus oleh Allah sebagai utusan resmi menyampaikan syariat Islam, niscaya kita tidak akan mengerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang penting untuk kita lakukan dan mana pula yang harus untuk kita tinggalkan. Oleh karena itu, senantiasalah berselawat dan salam sebagai bukti bahwa kita mencintainya, dan mudah-mudahan di hari akhir kelak kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, sekira sudah sangat banyak yang telah disampaikan oleh dua guru kita. Bahkan rasa-rasanya nggak ada lagi apa yang mau ditambah. Mulai dari awal begitu dalam penjelasannya dan diperdalam lagi oleh guru kita Dr. Hidayatullah. Mudah-mudahan itu semua dalam menjadi hal yang bisa mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan keimanan itu kita bisa menjadi aman dan merasa tenang sesuai dengan judul kita, aman dengan iman atau selamat dengan Islam. Karena aman dan iman itu dua kosakata yang punya akar yang sama. Selamat dengan Islam itu juga dua kosakata yang punya akar yang sama. Dan Nabi kita Muhammad SAW pernah menggabungkan dua kata itu dalam
dalam doanya. Seperti doa ketika memasuki bulan Ramadan, itu ada doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Nah, jadikan bulan itu adalah sesuatu yang memberikan, mengokohkan keimanan dan memberikan keamanan. Selamat dengan Islam. Nah, oleh karena itu memang tidak bisa dipisahkan. Kalau seandainya kita ingin aman, memang hanya dengan iman. Dan kalau seandainya kita ingin selamat, memang hanya dengan Islam. Tidak ada cara lain. Saya ingat di antara surat-surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikirimkan oleh beliau kepada raja-raja. Apa di antara isinya? Aslim taslam. Aslim taslam. Islamlah kamu, niscaya kamu selamat. Itu artinya sama dengan berimanlah kamu, niscaya kamu aman. Oleh karena itu kita tidak boleh salah dalam mencari konsep untuk mendapatkan keamanan. Dan keamanan ini bisa dimaknai dengan kebahagiaan, ketenangan jiwa. Karena semua orang ingin berbahagia. Semua orang ingin jiwanya tenang. Cuma dengan cara yang salah. Ketika caranya salah, tentu hasilnya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Ada orang yang menganggap kebahagiaan, ketenangan hidup itu ada pada harta. Maka habislah waktunya untuk mencari harta itu. Karena dia mengira kebahagiaan itu ada pada harta itu. Ketika harta sudah didapat dan melimpah ruah hartanya, bahagiakah dia? Belum pasti juga. Ada orang yang lebih semakin sengsara ketika punya harta. Tidur aja bayar. Sampai harus minum obat dulu biar bisa tidur. Padahal dia sudah punya banyak harta. Ada pula di antara sebahagian yang menganggap bahwa kebahagiaan itu ada pada jabatan. Maka berupayalah untuk mendapatkan jabatan itu walaupun caranya salah. Nipu-nipulah, bohong-bohonglah asal dapat jabatan. Karena memang dia menganggap kebahagiaan dan ketenangan hidup ada pada jabatan. Ketika jabatan itu didapat, pastikah dia berbahagia? Tidak ada juga jaminannya. Barangkali secara zahir orang memandang dia berbahagia, mobil mewah, mobil ganti-ganti, uang banyak, rumah bertingkat-tingkat. Mungkin secara zahir orang menilai. Tetapi hati dia yang menentukan, yang mengatakan apakah benar-benar berbahagia atau tidak. Bermacam-macam cara orang untuk mencari kebahagiaan, ketenangan. Ternyata itu semua tidak ada yang bisa memastikan kebahagiaan itu. Nah, kalau seandainya kebahagiaan itu diambil dan dicari dengan cara yang diajarkan oleh Rasul kita, maka yakinlah insya Allah pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan. Bukan hanya di dunia, tetapi juga kebahagiaan di akhirat kelak. Dan Rasul mengajarkan bahwa kebahagiaan itu tidak semata-mata hanya pada harta. Dan kebahagiaan itu juga bukan pada persoalan dunia, bukan pada jabatan. Tapi ketenangan dan kebahagiaan itu, keamanan, rasa tenang itu ada pada hati. Hati yang lapang, hati yang tidak ada rasa dendam, hati yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang akan benar-benar membuat kita menjadi berbahagia. Ketika kita menyandarkan kehidupan kita kepada Allah yang maha dalam segala-galanya. Kalau kita mau harta, Allah maha kaya. Kalau kita mau dunia ini sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Dia, dan apa yang Dia berikan itulah yang terbaik untuk kita.
Orang-orang yang beriman kepada Allah, apa yang telah diberikan oleh Allah, dia pasti akan merasa ridha. Warda bima qasamallahu laka. Ridhalah kamu dengan apa yang telah dibagikan oleh Allah untukmu. Jadi kalau seandainya hidup ini kita tawakal, berserah diri pada Allah, kita meminta dunia, apa yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik. Tapi kalau seandainya kita menganggap semata-mata hanya dunia, lalu kita lupa bahwa yang memberikannya adalah Allah, tidak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah pula merasa cukup. Bahkan kata Rasulullah SAW, Bani Adam ini tidak akan pernah merasa cukup dengan dunia, walaupun diberikan emas 2 bukit, tidak akan merasa cukup. Kapan rasa cukup itu datang? Sampai tanah masuk ke mulutnya. Kalau tanah sudah masuk ke mulutnya, itu berarti dia sudah puas. Itu artinya kalau dia sudah mati. Nah, Nabi menggambarkan bahwa dunia tidak akan memuaskan kita. Dan memang kalau seandainya kebahagiaan itu ada pada harta, maka yang paling bahagia itu adalah Qarun. Dan kalau seandainya kebahagiaan itu ada pada jabatan, maka yang paling berbahagia itu adalah Fir'aun. Karena dia yang paling tinggi jabatan dia. Sampai-sampai dia mengaku Tuhan, kan ana rabbukumul a'la. Ini sungai Nilnya mengalir di bawah telapak kaki saya. Artinya dalam kekuasaan dia. Dan saya adalah Rob kalian yang maha tinggi. Itu puncak kedurhakaan yang ditunjukkan oleh Fir'aun. Ikhwati fillah, kalau benar-benar kita menjalani kehidupan kita, lalu kita serahkan diri kita kepada Allah, disitulah puncak ketenangan hidup. Coba kalau kita bayangkan, kalau kita naik pesawat, ada pilotnya. Kita tidak pernah kenal dengan pilot itu. Cuma yang kita tahu, dia ahli. Sehingga kita naik pesawat, kita merasa tenang aja. Karena ada pilotnya itu. Kalau kita naik bis umpamanya, tidak pernah kita tanya, ini bis ini sopirnya jam terbangnya udah berapa jam ini? Kira-kira kita naik, kita merasa tenang karena ada pilotnya. Padahal keselamatan kita bukan di tangan pilot, bukan di tangan sopir. Tapi Allah yang memberikan ketenangan. Tapi pada saat itu kita menyandarkan kepada pilot. Maka Rasul mengajarkan kita dalam setiap kendaraan kita itu ada doanya. Kita kembalikan kepada Allah dan kita meminta keselamatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bisa tenang-tenang aja dalam bis itu? Padahal kita enggak kenal. Sementara dalam menjalani kehidupan dunia selalu diiringi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Padahal yang yang memegang kendali perjalanan kehidupan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat tidak wajar adanya ketakutan, kekhawatiran seperti itu. Karena Allah seperti yang kita katakan tadi memiliki segala sifat-sifat kemuliaannya. Yang maha itu adalah Dia. Maha segala-galanya, maha mengetahui, maha kaya, maha mulia, maha perkasa, maha dalam segala-galanya. Maka pantaslah kita untuk menyandarkan diri kita kepada Dia. Nah, oleh karena itu kata kuncinya berarti ada pada iman. Kalau kita ingin benar-benar aman, maka iman harus dibenahi. Iman yang harus selalu dipupuk, dipertajam, diperkokoh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, mungkin akan ada yang mempertanyakan, iman seperti apa yang akan membuat kita menjadi aman? Iman seperti apa baru bisa membuat kita menjadi aman? Yang pertama sekali, iman yang murni, tulus, yang memang sama sekali tidak dicampuri oleh kesyirikan. Dalam ayat dikatakan, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin
ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan dia tidak mencampuri keimanannya itu bizulmin, dengan kezaliman. Kezaliman di sini ditafsirkan juga oleh Rasul langsung itu dengan bisyirkin, dengan syirik. Artinya iman yang tidak dicampuri oleh syirik. Lalu apa kata Allah setelah itu? Ulaika lahumul amnu. Mereka itulah orang yang akan benar-benar aman. Nah, jadi awalnya ada kata iman, ujungnya aman. Wahum muhtadun. Dan mereka itulah orang yang benar-benar mendapat petunjuk. Itulah orang yang benar-benar berada dalam petunjuk Allah. Iman yang ada di hatinya sama sekali tidak ada dicampuri sedikit pun dengan unsur-unsur kesyirikan. Inilah yang akan aman. Memang kalau saat ini kita lihat penafsirannya, ada di antara para ulama yang menafsirkan aman di sini nanti di mahsyar, aman dalam hisabnya, aman ketika ditimbang, ada proses nanti di mahsyar itu dia melalui sirat, melalui jembatan. Tetapi penafsiran itu kan bisa berkembang. Tidak mesti keamanan yang dimaksud di situ hanya dalam persoalan akhirat nanti. Akhirat itu tujuan akhir yang kita harapkan. Tapi juga aman dalam kehidupan kita di dunia. Dan ternyata memang syirik itu membuat kita selalu dihantui oleh rasa takut dan rasa khawatir. Kalau kita sudah sering bermain dan perkara-perkara syirik, itu akan membuat kita menjadi ada rasa takut, rasa khawatir. Ada orang yang terlanjur berfoto 3 orang. Muncul ketakutannya. Ini yang di tengah-tengah mati nih. Ini kan ada unsur kesyirikan ini. Lewat aja burung gagak di atas rumahnya, mulai dia ketakutan. Ini siapa yang mau mati ini hari ini? Ini gambaran dari iman yang di dalamnya ada unsur kesyirikan. Jadi syirik itu betul-betul membuat kita tidak aman. Khawatir kita, muncul terus rasa takut. Kalau seandainya orang takut pada dukun, dia tidak berani lewat depan rumah dukun itu. Kenapa demikian? Ini kalau lewat depan rumah dia nanti jangan-jangan nah, ini semua ini karena ada kesyirikan. Coba kalau seandainya dia serahkan pada Allah, dukun itu tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak diizinkan oleh Allah. Seandainya ada sesuatu yang memang terjadi oleh ulah perbuatan dukun itu hanya karena Allah yang mengizinkan, dan berarti Allah sedang menguji dia dengan cara itu. Oleh karena itu tidak boleh kita takut kepada dia. Takut itu hanya kepada Allah. Karena tidak akan ada satupun yang bisa dia lakukan terhadap kita. Kalau Allah tidak mengizinkan. Ini saya kira contoh yang sangat sederhana dalam kehidupan kita, bahwa syirik itu membuat kita rasa takut, rasa khawatir. Kalau ada orang yang menyandarkan keselamatannya pada tangkal, pada jimat. Lalu dia pergi dan ternyata tinggal jimat tadi. Pulang dia untuk menjemput jimat itu. Walaupun perjalanan itu sudah jauh, dia akan pulang. Kenapa? Takut jimatnya tertinggal, nanti tidak selamat dalam perjalanan karena andalannya tinggal. Tapi kalau kita andalkan keselamatan kita kepada Allah, dimanapun kita berada, maka Allah bersama kita. Dalam keadaan apapun kita, Allah melihat kita. Dalam kondisi apapun, kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang mengandalkan keselamatannya dengan jimat-jimatnya, dengan tangkal-tangkalnya dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang mempersempit gerak langkahnya sendiri, membatasi gerak langkahnya sendiri. Padahal Allah dengan kemahaluasan semua kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memberikan kebebasan kita untuk berbuat asalkan sesuai dengan aturan-aturan main yang telah disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Contoh lain umpamanya, kalau seandainya kita sudah benar-benar yakin dengan keimanan yang kokoh bahwa rizki ini adalah Allah yang mengatur. Apapun yang akan menjadi milik kita akan sampai ke kita. Lari pun kita, rezeki kan nyari kita. Dan belum kita akan mati kecuali rezeki itu sudah sampai ke kita. Kalau kita sudah yakin seperti itu, maka insya Allah akan hilang kecurigaan dalam menjalani kehidupan. Sekarang berapa banyak kecurigaan hanya karena persoalan harta. Atasan takut sama bawahannya. Bawahan cepat naik pangkat, atasan takut. Kenapa demikian? Jangan-jangan satu saat nanti dia pula yang jadi atasan saya. Maka dihalang-halangi itu berkas-berkas itu. Tidak mau diparap, tidak mau ditanda tangan. Kenapa? Yang tadi itu ada kekhawatiran. Tapi kalau seandainya hidupnya diserahkan kepada Allah, rezeki adalah Allah yang ngatur, seharusnya bersyukurlah kalau ada bawahan yang cepat naik pangkat. Berarti atasan yang hebat. Atasan yang hebat itu adalah atasan yang mampu mempercepat bawahannya naik pangkat. itu atasan yang hebat. Sama dengan guru yang hebat itu guru yang mampu melahirkan murid yang hebat. Bahkan kalau perlu hebat dari gurunya. Tapi kalau seandainya sudah ada kecurigaan ini itu dan lain sebagainya, berarti ada persoalan iman. Nah, dan itu menggambarkan bahwa iman dia tidak membuat dia menjadi tenang. Imannya tidak menyumbangkan ketenangan hati, kebahagiaan jiwa, rasa aman, karena dia tidak menyandarkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya kira akan banyak contoh dalam kehidupan kita. Dan itulah pada poin yang pertamanya, agar iman itu benar-benar mendatangkan keamanan, itu adalah iman yang jauh dari kesyirikan. Dan kalau kita bicara syirik, itu biasanya kalau mau dikembalikan kepada syahadatain, itu adalah pada poin asyhadu alla ilaha illallah. Kalau kita bawa nanti pada bagian yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iman yang seperti apa pula kalau hubungan yang seperti itu? Itu adalah iman yang tidak dicampuri oleh perkara-perkara baru dalam beragama, karena dia semata-mata mengimani Rasul sebagai utusan Allah, serta hanya ingin mengamalkan risalah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya sudah mulai ditambah-tambah, sudah mulai dibuat-buatkan hal-hal yang baru, niscaya itu tidak akan mendatangkan ketenangan juga, tidak akan mendatangkan rasa aman juga. Justru hal-hal yang baru itu membuat kita sering menjadi susah. Agama ini sangatlah mudah, tetapi orang-orangnya saja yang mempersulit. Agama yang diajarkan Nabi itu sangatlah mudah, dan Nabi sendiri yang mengatakan seperti itu. Inna hadzal dina yusrun wa la yusaddad dina ahadun illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini sangatlah mudah, dan tidak ada yang akan kalau ada orang mencoba untuk melawannya, dia pasti akan kalah sendiri. Nah, betapa Islam ini mengajarkan kita dalam beribadah begitu mudah, tetapi dengan ulah manusia, maka dia mempersulit dirinya sendiri dalam beribadah. Kalau kita sudah mempersulit diri, kita nanti akan merasa bahwa amal kita itu tidak sempurna kecuali dengan cara seperti itu, dan disitulah muncul kesulitan demi kesulitan. Diberikan contoh umpamanya, dan tentu contohnya akan sangat banyak sekali. Ketika melaksanakan ibadah haji, di situ ada namanya tawaf.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kebebasan kepada orang yang berhaji, orang yang bertawaf untuk membaca doa apa saja dalam setiap putaran tawafnya. Satu saja yang diberikan patokan doa khusus oleh Nabi antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Yang perlu diulang-ulang adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu rukun Yamani dengan rukun Aswad, Hajar Aswad. Yang selebihnya bacalah doa apa saja. Cuma kadang-kadang ada sebagian orang yang sudah mengatur dengan caranya sendiri. Putaran pertama mesti ini doanya, putaran kedua mesti ini doanya, putaran ketiga mesti ini. Pada saat putaran ketiga mesti ini itu ternyata belum selesai doanya. Padahal dia sudah sampai ke garis untuk putaran yang keempat. Berdiri lama di sini biar selesai doa tadi. Akhirnya diinjak oleh orang lain. Sulit dia jadinya. Dia telah mempersulit dirinya sendiri. Berarti ini ada persoalan iman di sini. Iman kepada Nabi. Iman kepada Nabi itu betul-betul mengimani apa yang beliau bawa tanpa mengurangi dan tanpa menambah-nambah, karena sudah sempurna beliau sampaikan. Disitulah kemudahan kita dalam beragama. Tapi kalau sudah mulai ada perubahan-perubahan, dirubah-rubah, ditambah-tambah, persoalan-persoalan baru dalam agama, sampai ada keyakinan kalau tidak begini nanti agama tidak sempurna, dia sekali lagi telah mengurung dirinya dengan sesuatu yang menyulitkannya, padahal agama telah memberikan kemudahan di dalam kehidupan. Jadi itu satu contoh, saya kira contohnya tentu akan sangat banyak sekali. Intinya, kalau seandainya benar-benar kita ingin merasakan ketenangan dalam hidup, ketenangan jiwa, kebahagiaan, bagaimana hati kita selalu lapang, itu memang harus dengan iman, harus dengan cara yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa nikmatnya hidup yang dijalani oleh Nabi. 3 hari tidak berasap dapurnya. Ya Aisyah, ada tidak pagi ini sarapan? Oh, tidak ada ya Rasulullah. Kalau begitu ini saim. Kalau gitu saya puasa. Lapang sekali hidup ini oleh Nabi. Umar bin Khattab tidur di bawah pokok korma. Datang utusan raja. Dari mana itu? Dia nanya-nanya, mana raja kalian? Raja itu mengira Umar itu punya istana besar. Ditunjukkanlah oleh sahabat, raja kami itu yang tidur di bawah pohon korma itu. Kaget dia, itukah raja kalian? Ini benar-benar ketenangan hidup. Tidak ada siapapun yang dia takuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya tidak punya iman seperti itu, jangankan takut sama orang, bahkan dia takut sama dirinya sendiri. Dan itu adalah puncak dari ketidakbahagiaan yang dialami kalau sudah takut sama dirinya sendiri. Curiga sama istri, curiga sama anak. Apa ketenangan yang akan bisa dirasakan? Kalau seandainya sama istri saja sudah curiga. Maka sekali lagi, hanya dengan iman kita akan merasakan aman dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Saya kira ini sekadar tambahan, mudah-mudahan dapat dipahami insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini dari guru kita Ustaz Dr. Dasman, Ustaz Hidayatullah dan juga Ustaz Dr. Helmi Basri. Kita mencoba dulu para pencinta KMTV dan juga generasi Robani yang menyimak kita. Ada di Bapak Adi Suryadi di Pontianak, ada juga Bapak Amardin Pane di seputaran Subang. Kita akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk di 082174909911. Ini dari seputaran Jambi, Ustaz. Dari Pak Ambo. Assalamualaikum, Ustaz.
Barakallahu fikum jami'an untuk Ustadz semuanya dan para pemirsa yang ada di sana. Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana dengan pendapat yang mengatakan kalau bagi kaum salafi itu pemilu itu haram, tapi hasilnya mesti ditaati. Gimana nih Ustadz? Apa sikap kita dalam pemilu yang berlaku di negeri ini saat ini? Agar kita aman dengan iman kita terhadap poin tersebut. Jazakallahu khairan Ustadz untuk tanggapannya. Nah Ustadz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Barakallahu fikum Syekh Amru dari Jambi. Terima kasih pertanyaannya. Kalau mau jawabannya tanya kayak yang mengatakan haram itu. Iya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemilu pada asalnya kan itu adalah hak pilih, bukan wajib pilih. Artinya dengan sistem demokrasi yang dianut di sebagian besar negeri di dunia ini hari ini, pemilu itu adalah hak pilih bukan wajib pilih. Dengan makna, andai ada orang yang tidak memilih, sebenarnya secara undang-undang tidak ada aturan yang memaksa seorang memilih. Nah, kemudian dalam menilai sistem itu, seseorang juga punya, di sistem demokrasi juga punya hak untuk menilai apakah ini sistem syar'i atau tidak syar'i. Kita katakan dalam cara memilih pemimpin secara spesifik, Nabi tidak mengatakan 1, 2, 3, dan 4 dan seperti ini, tidak. Tetapi isyarat ke situ ada. Nabi alaihissalatu wassalam misalnya dalam mengambil keputusan besar, qadayil ummah al-masriyah, itu biasanya mengumpulkan kibar sahabat, para kibar sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian Nabi juga ketika akan meninggal memberikan isyarat-isyarat bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah pengganti beliau, karena segala disposisi selalu diberikan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dipahami oleh para ulama bahwa Abu Bakar adalah orang yang diinginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi penggantinya setelah beliau meninggal. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebelum meninggal berwasiat untuk supaya setelahnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka sistem wasiat, penunjukan atau penunjukan oleh pemimpin sebelumnya atau dengan sistem syura adalah bagian daripada yang syar'i. Nah, sedangkan dalam masalah ini, apakah memilih dengan sistem demokrasi syar'i atau tidak? Seperti yang kita katakan tidak syar'i. Karena apa? Karena tidak ada dalam sistem Islam. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwa ini adalah sistem yang dilahirkan oleh pemikir Prancis. Apa namanya? Ocho Montesquieu dan Galileo bukan dari kita memang. Sistem ini memang sudah bukan dari lahir dari rahim Islam. Lalu ada kesamaan atau mirip-mirip, biasalah yang namanya antara sebagian nilai di dalamnya tidak selamanya nilainya adalah batil. Ada unsur kebenarannya. Misalnya secara umum pemilu itu atau demokrasi itu aslinya suara itu tidak sama nilainya. Ini yang asli demokrasi itu nilai suara pemilih itu tidak sama. Orang-orang yang berilmu,
orang-orang yang ahli, para pakar, kalau kita menyebutnya ahlul halli wal aqdi, itu nilainya tidak satu, tidak sama dengan nilai orang-orang masyarakat awam. Jadi sebenarnya demokrasi yang kita jalankan juga secara asas juga tidak demokrasi murni. Dia demokrasi sesuai dengan yang diinginkan oleh penemu istilah itu atau penemu sistem itu. Misalnya antara profesor doktor seperti yang beliau kata tadi, orang yang berilmu tinggi, sama dengan narapidana nilainya sekarang ini. Bahkan mohon maaf, kabarnya orang yang dengan ADP, ODJ, nah harus pakai istilah sekarang Ustaz. Ya enggak bisa, kalau enggak pakai istilah enggak menang kita. Harus pakai istilah. Ya, orang dengan dan gangguan jiwa juga punya suara sama dengan suara orang yang Masya Allah menghabiskan waktu menuntut ilmu di bidang yang dia geluti puluhan tahun. Sama nilainya. Nah dari sinilah akhirnya produk-produk yang dihasilkan tidak seperti yang diinginkan. Sehingga mutu daripada yang diharapkan, kualitas dari yang dipilih dengan sistem ini adalah tidak tinggi pada umumnya. Karena apa? Karena syarat dengan hal-hal yang menyimpang dari garis demokrasi yang seharusnya. Kalau sempat yang diberlakukan seperti yang diletakkan oleh para orang penemu sistem demokrasi itu, harusnya akademisi seperti kita ini nilainya tidak boleh, kita masuk grade A ini Ustaz ya. Kalau yang profesor grade A plus harusnya. Kalau nilai profesornya 5, satu pemilih nilai 5 suara tidak minimal 4 Ustaz. Tapi sekarang tidak. Yang makanya ketika kebanyakan yang memilih adalah orang-orang yang tidak berpendidikan, maka hasilnya tentu akan dipilih pula orang yang tidak ini dan sebagainya. Ala kulli hal. Nah, kembali kepada pertanyaan akhina Ustaz, siapa tadi Ustaz dari Jambi, Ustaz Amru. Kalau ada yang mengatakan bahwa memilih atau ikut pemilu itu haram, itu hak dia mengatakan itu. Hak dia mengatakan. Karena kita bebas dan demokrasi menghargai pendapat itu penting. Ya, karena dia bukan sistem Islami. Lalu hasilnya diterima. Kenapa diterima? Ya berapa banyak hal yang haram, tetapi dalam kenyataan terpaksa kita terima. Buktinya sekarang, antum tinggal dimanapun di dunia ini, wajib bayar pajak. Sah? Padahal antum berfatwa, bayar pajak itu tidak syar'i. Tanya Ustaz Elmi, pajak itu syar'i apa tidak? Saya yakin pendapat beliau tidak syar'i. Cuma sekarang dia lebih duluan bayar pajak daripada kita. Sah? Ini radio kalau tidak bayar pajak besok dimatikan orang. Keyakinan kita pajak itu haram. Ya. Pajak itu haram. Banyak instrumen ekonomi yang lebih barakah daripada pajak. Tetapi karena kita harus terima, wajib kita bayar. Besok berbicara mungkin kena pajak lagi. Antum siap tidak bercakap? Hah? Mau dipajak pajak bagus juga dipajak pembicaraan. Jadi supaya orang tidak sembarang berbicara sekarang kan, biar hemat bercakap gitu. Cuma banyak cakap banyak pula dosa kita. Nah, jadi banyak hal-hal yang haram, tapi kita tidak bisa mengelakkannya, harus melakukannya. Sekarang dulu gaji-gaji pegawai misalnya dulu, ya kita harus terima melalui bank-bank konvensional. Dikritik sama Ustaz Ray, Ustaz gaji Ustaz nah haram tuh katanya. Yang haram banknya bukan gaji saya bekerja saya itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kenapa antum terlalu baperan sekali ketika kaum salafi misalnya mengatakan pemilu haram tidak syar'i? Itu pendapat biasa kan, antum orang liberal malah. Antum kan liberal. Mengandung kebebasan berpikir atau pluralitas, mengandung pluralitas berpikir. Kenapa selalu disantar sekarang?
Kemudian berapa persen betul mereka yang berfatwa seperti itu misalnya. Jadi masalah ini tak perlu dibesar-besarkan. Ya. Sebagaimana antum berfatwa dia syar'i, antum punya dalil apa tidak? Kan juga tidak. Dalilnya sama kita. Jadi bebas untuk memberikan pendapat dalam masalah ini. Ya andainya kawan-kawan saudara kami dari Salafi misalnya mengatakan fatwanya haram, itu pendapat beliau. Saya hormati. Dia tidak mau memilih, hak pilih, tak boleh dipaksa. Kecuali nanti sudah berubah undang-undang, wajib pilih. Atau wajib pilih, kembali lagi tadi, haram tapi harus kita taati. Ya, dulu di zaman Orde Baru, tonton untung tidak hidup di Orde Baru, untung lah. Ya, kalau kami merasakan itu, wajib pilih, walaupun undang-undangnya hak pilih, tapi wajib pilih. Di hari pemilu jangan coba-coba berkeliaran. Kalau tidak menuju KPU, menuju apa namanya TPS, antum kena tangkap. Dianggap kaum separatis nanti. Di Orde Baru. Walaupun lebih nikmat sebenarnya di Orde Baru. Nah, itu hak saya, nak pro Orde Baru, nak pro, itu hak masing-masing kita. Artinya demokrasi menghormati semua pilihan itu. Ya saya? Baik. Oleh sebab itu antum tidak perlu terlalu membesar-besarkan masalah ini. Nah, masalah pemimpin yang hasil dari sesuatu yang haram, lahir dari sesuatu proses yang haram. Bukan tidak ada contoh dari Nabi SAW. Bukan maksudnya dalam sunnah. Nabi mengatakan, Alaikum bisam'i wa ta'ah. Mesti kalian mau mendengar dan taat. Wa in ta'ammara alaikum abdun habashi. Sekalipun yang menjadi pemimpin kalian hamba sahaya. Dalam apa namanya, dalam riwayat lain disebutkan mujadda'ul atraf. Yaitu anggota tubuhnya sudah sudah dipotong, lumpuh, bukan lumpuh, terpotong. Apa istilah, cacat ya, cacat anggota tubuhnya, tangannya terpotong, kakinya berjalan diosong itu ya, diangkat. Sekalipun itu pemimpin kalian, wajib ditaati. Maka kemudian ulama sepakat bahwa orang yang tidak merdeka haram jadi pemimpin. Tidak boleh jadi pemimpin. Tapi kalau dia bisa melakukan kudeta haram atau halal? Khuruj alal hukam. Ini Ustaz Muhammad sedang bahas tentang khuruj alal hukam. Masya Allah. Halal apa haram? Ini mohon maaf, Daesh yang kita perangi hari ini, Daesh ya adalah khawarij zaman ini, kaum muslimin muslimat. Tapi kalau sempat mereka berkuasa dipegangnya secara de facto dan diakui secara de jure bahwa mereka adalah pemimpin yang sah, ya harus kita taati. Walaupun prosesnya proses yang haram, proses yang tidak syar'i. Jadi tidak aneh kalau ada yang ketika pemilu dia tidak ikut kampanye, dia ikut mendukung. Justru ini lebih bagus, bukankah? Abdi negara itu harus netral kan? Saya Helmi tidak bisa mendukung Ustaz Dayat nih. Kalau saya masih hampir. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini oleh itu saya pesan yang seperti ini, kenapa harus dibesar-besarkan? Yang kedua juga tidak besar jumlahnya, presentasinya. Yang ketiga, walaupun berpendapat itu haram, kawan-kawan kita dari Salafi juga menganjurkan untuk ikut memilih. Atau jangan usah kata haram lah ya, tidak syar'i, karena haram itu ngeri kita dengarnya kan, tidak syar'i. Tapi kadang-kadang harus ada irtikabu akhaffi ad-dararaini, atau membabi darul mafasidil a'la, yang lebih tinggi, lebih berat dengan melakukan mafsadah yang lebih ringan. Jadi di sini masalah. Jadi oleh sebab itu jangan kita perkeruh masalah ini. Kita perlu kondusivitas, perlu kedamaian, perlu ketenangan, perlu ini. Masing-masing silakan berpendapat, tapi jangan dipaksakan orang untuk berpendapat seperti kita. Antum berpendapat syar'i, teruskan, jalankan. Antum berpendapat tidak syar'i, itu hak antum berpendapat. Kalau saya mengatakan terus terang, saya katakan ini bukan cara yang syar'i.
Ya kalau boleh saya ingin yang memilih itu orang-orang seperti Dr. Helmi atau Hidayat dan semisalnya para ahli pakar di bidang ekonomi, pakar di bidang syar'i, pakar di bidang sosial dan sebagainya. Bukan semua kita yang milih. Bukan semua kita. Tapi karena sistem sudah menetapkan dulu dipilih anggota dewan, mulai pula orang tak percaya sama dewan. Karena dewan di dewan-dewani kan di macam-macam lah dengan isu-isu miring. Akhirnya suruh masyarakat yang milih. Mesti ikut masyarakat milih. Woi, semakin kacau kita. Ya, kawan-kawan sepakajian pun bertumbuk kadang gara-gara berdebat capres cawapres, berdebat pula para pendukung dia bawa. Lebih parah debat yang dia bawa pula. Itu jangan. Saya kalau boleh berpendapat, ini demokrasi ya, saya boleh pendapat, tidak boleh ada debat cawapres itu, tidak boleh. Capres, cawapres jangan disuruh berdebat. Apalagi, mohon maaf, sistem yang dianut dengan debat sekarang mirip dengan cerdas cermat anak SSD SMP, disuruh pulang milih suara. Seolah-olah ini presenternya lebih berkuasa dari mereka orang-orang hebat itu. Alhamdulillah. Saya tidak suka, mohon maaf. Ya, sekelas profesor diperlakukan seperti orang ikut lomba cerdas cermat. Saya lama ikut cerdas cermat Ustaz kayak gitu dulu. Diatur seperti itu. Dan sedemikian rupa harusnya juga yang menjadi hakim mereka orang yang lebih tinggi martabatnya. Ini lebih tinggi martabatnya para ahli. Ini suruh presenter, mohon maaf ya bukan merendahkan profesi presenter dan selalu. Host ada bidangnya. Ini bidang ilmiah. Ya. Jadi oleh sebab itu kalau saya boleh berpendapat debat yang diadakan ini ikut-ikut juga lagi. Dulu kan tidak ada debat di Amerika, tidak ada debat di Eropa, tidak ada debat di sini. Sekarang ada di Amerika debat, ikut pula kita debat. Akhirnya apa yang terjadi? Membuka aib, membuka kekurangan, dan habis itu setelah debat tidak mau salaman lagi karena marah. Kan akhirnya menjadi macam-macam nanti dibully orang kita. Oleh sebab itu kalau saya usulkan jangan adakan debat. Kalau ada pun debat, jangan dihadiri atau jangan disiarkan secara terbuka. Kalau nak hadir juga orang-orang yang pakar dan ahli, dan sebagainya. Supaya tidak semakin luas jurang pemisah antara kita masyarakat. Mohon maaf, pertanyaan itu sangat penting sehingga saya jawab dengan jawaban yang panjang. Terima kasih. Ada tambahan pasti, dipersilakan. Ada tambahan Ustaz mengenai sikap kita? Taib, Afwan. Taib, jazakallah khairan untuk jawaban yang sudah dijabarkan oleh guru kita Ustaz Dr. Dasman. Mudah-mudahan ini juga bisa mencerahkan kita sebagai warga negara Indonesia. Padahal poin kita tadi tidak ada pembicaraan ke sana Ustaz ya. Cuman pertanyaan yang muncul ke sana. Mudah-mudahan kita juga aman dengan keimanan yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita tadi. Dan insya Allah di pekan depan sepertinya kita akan bersama lagi dengan tema yang berbeda. Jazakallahu khairan untuk waktu dan juga ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lagi di pekan depan. Jazakallah khairan juga untuk antum yang sudah bergabung dan sudah melayangkan pertanyaan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Nanti pekan depan insya Allah kita akan bacakan kembali. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara